Assalamualaikum para sedulur, ketemu lagi dengan jalan-jalan UMKM bersama Kang Sembrul. Ya, jangan lupa tagline kami, UMKM harus bangkit. Nah, kenapa harus bangkit? Karena UMKM merupakan salah satu sokok guru perekonomian Indonesia. Nah, hari ini Anda akan saya ajak untuk jalan-jalan ke sebuah lokasi usaha roti. Ya. Tepatnya di daerah Kuthaminangun. Tapi jangan tanya dulu, mungkin Anda sudah biasa melihat atau memakan roti, tapi roti yang satu ini mungkin beda. Roti yang satu ini punya perbedaan yang signifikan. Signifikan apa ya, mboh ya? Ya ben ketemu dan ilmiah kayak gitu loh ya. Nah, jangan buang-buang waktu. Ayo sekarang kita langsung saja menuju ke TKP perusahaan roti di Kuthaminangun. Ayo. Sedulur, saya saat ini sudah ada di lokasi usaha kecil yang bergerak di pembuatan roti ya. Mungkin Anda sudah ada yang pernah mencicipi roti ini, namanya roti Paman Sam. Lokasi ini tepatnya di Desa Kuthaminangun, Kecamatan Kuthaminangun, dan roti ini pemiliknya adalah Bapak Muhammad Samsul Hidayat ya. Makanya namanya roti Paman Sam. Ternyata saya pikir Paman Sam yang ada di sana itu ternyata Paman Sam Samsul Hidayat ya. Ya, tentunya Anda ingin tahu kan seperti apa proses pembuatannya dan kemudian bagaimana pemasarannya, masalah-masalah apa yang ada. Anda akan saya ajak untuk langsung melihat ke lokasi tempat pembuatannya dan sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang pemilik. Mari kita ke sana. Teman kan penasaran, ingin tahu seperti apa sih dapurnya Paman Sam ini kan? Nah, saya ingin melihat bagaimana proses pembuatannya, dan setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang liku-liku, seluk-beluk usaha Mas Sam. Itu Mas ya? Boleh ke sana ya? Oke. Lagi ada ya? Nah, nih. Ini namanya mixer. Mixer berarti untuk apa ya? Kalau ini buat nyampur adonan. Oh, nyampur adonan. Jadi nanti ada tepung, ada mentega, ada telur, nanti jadi satu. Diaduk di sini? Iya. Di kayak blender itu ya? Iya. Cuma ini gede nih ya. Nah, ini yang untuk Kalau ini persneling buat. oh, persneling itu ya. Oh. Ya, ini tepungnya nih ya yang di blender ya. Iya. Baik, saya akan melihatnya lagi. Nah, ini apa ini, Mas? Kalau ini bolen yang masih baru dibikin. Oh, Mas Sam. Oh, di sini ya. Iya. Ini namanya memang roti pisang ya, Mas ya? Iya. Berarti bahan dasarnya pisang dan Pisang sama coklat. Oh, pisangnya dipotong-potong ya? Iya, dipotong. Ini pisang mentah apa matang ini, Mas? Kalau ini pisang mentah. Oh, mentah ya? Mentah yang udah dari itu, Ya. nanti dipotong-potong, baru dimasukin ke adonan. Oh, gitu ya. Nah, ini ibu-ibu ini lagi pada ini membuat roti ya, memadukan antara pisang dengan tepung itu, digiling-giling itu, di blenderi kayak gitu ternyata bikinnya ya. Oh, ada yang blenderi, ada yang gabung, terus dikul ya Bu ya. Namanya apa Bu? Dikul Bu? Nah, dikul ya. Ya. Ini apa ini Mas? Kalau itu selai coklat Pak. Oh, selai ya, coklat ya. Saya kira koperasi ya, ternyata coklat itu ya. Oh, ini selai coklat ternyata ini. Nah, terus apa lagi? Oh, ini sudah jadi ini. Kalau ini udah jadi, nanti ini toppingnya pakai topping keju. Jadi dioles kuning telur sama Ya. ditaburi keju. Oh, ini masih diolesin telur juga ya? Iya, dioles telur. Berarti masih mentah ini? Masih mentah. Belum enak ya? Belum. Ya, saya nggak jadi nyicipi. Masih mentah ternyata ini ya. Nah, ini apa ini Mas ini? Oh, ada kayak gini nih. Kalau ini parutan keju. Oh, parutan. Iya, parutan keju. Untuk ini ngubur-ngubur ini ya? Iya. Oh, ini untuk ngecat apa ini Mas? Kalau ini buat ngolesin telur kuning. Oh, saya kira untuk ngecat tembok ya. Nah, ini kalau sudah jadi, dibungkus, dimasukin ini ya, Iya. kardusnya ya. Ini Oh, ini udah matang ini. Aduh, aromanya aja udah luar biasa ini, udah matang ini. Nah, seperti ini wujudnya ini. Oh, ini namanya roti Paman Sam ya. ya, roti bolen Paman Sam pastry. Nah, roti apa? Bolen Bolen. Roti bolen Paman Sam pastry. pastry. Nah, rotinya ini Paman Samnya ini ya kan begitu ya. Oke, baik. Iya namanya open ini Mbak ya? Iya. Open. Ini adhesinya nggak? Ada. Lagi memanaskan roti? Iya. Oh, nggak usah dibawa ya? Coba Mas. Oh,
Itu belum matang ya? Belum, masih Jangan lama. dicoba, jangan dicoba. Oh, jangan lama-lama. Oke. Ini itu dalam itu lagi di open itu. Kemudian berapa menit lagi matang tuh, Mbak? Masih lama, masih 20 menitan. Oh, masih lagi. lama ya. Iya. Tunggu sabar ya nanti kalau makan nanti. Ya. Oke, tutup. Saya lagi tutup. Nah, Kelamaan. ya. Ini roti yang sudah siap open, dimasukin oven sampai matang itu kira-kira butuh waktu berapa menit, Mbak? 1 jam kurang lebih. Di oven 1 jam ya? Matang ya? Oh iya. Oke. Yang tukang oven jenengan ya? Oke. Awalnya panas ini ya? Nah, Panas, Pak. iya. Oke, baik. Nah nih, dulur, ini namanya sleting, apa Mas? Kalau ini namanya Tempat apa? resting. Resting ya? Maaf, bukan setting, resting ya. Tempat pendinginan ya. Jadi roti yang sudah di oven, kemudian ditaruh di ruangan ini untuk didinginkan. Untuk berapa lama didinginkan, Mas? Sekitaran 1 jam baru di packing. Oh, setelah 1 jam baru di packing ya, dimasukkan ke box itu siap dipasarkan. Begitu kan ya? Gitu udah lengkap kan? Ya. Ini apa ini, Mas? Freezer. Oh, ini udah ada hubungannya ya? Kalau freezer buat lawannya. Oh, benar ternyata betul ini ya, betul ya? Iya betul. Mixer ini untuk Kalau ini freezer Pak. Oh, freezer ya. Freezer untuk menyimpan Adonan. adonan yang belum dipakai. Iya, belum dipakai. Jadi ada 2 freezer. Oh, freezernya ini ya? Ini kebetulan masih kosong. Oh, kosong ya? Kalau di sini ada. Itu adonannya. Ini ada. Oh, adonannya seperti ini. Yang belum diolah itu disimpan dulu di sini supaya tidak Itu gimana, Mbak? supaya tidak basi apa gimana ya? Iya, nanti teksturnya juga beda Pak. Oh, gitu ya. Jadi kan bisa ngembang Ini di apa gimana? apa dibikinnya kapan Mas ini kalau udah di freezer ini? Kalau dibikinnya nanti setelah ini proses ini sudah selesai baru motong dari sini. Oh, gitu ya. Jadi setelah di kalau dulu kan Mas ya, setelah di adon ya, namanya apa itu di apa? Di Uleni. uleni ya, terus dipotong-potong, di blender tipis-tipis, dipadukan dengan pisang, baru disiapkan di tempat untuk ini apa Mas? Untuk ditaburi itu ya, keju apa keju? Keju. Setelah itu, nah ini ternyata ada yang dicat ya. Ternyata makannya dicat tapi pakai telur ya, dicat pakai telur. Nah, tuh, oke. Apalagi, ini apa ini Mas? Boleh disebut ya? Ini tape yang punya ini ya. Baik, sekarang kita salah lagi. Baik, Mas Sam. Iya, Saya sudah melihat dari dekat ya bagaimana Mas Sam dan teman-teman melakukan proses produksi roti Paman Sam Restri ya. Itu ternyata luar biasa, itu menarik. Itu sebenarnya sederhana Mas ya. Nah, tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, saya kepengen ngerti nih, Mas Sam itu kok tertarik dengan produk ini awal-awalnya gimana Mas Sam? Awalnya sebenarnya kita tuh basicnya dari pendidikan. Oh, pendidikan? Jadi suami istri semuanya pendidikan. Terus awalnya istri ikut pelatihan di BLK. Iya. Setelah dari BLK baru istri memulai usaha ini. Jadi awalnya dari situ. Oh, Jadi gitu ya. BLK. Karena mendapat ilmu di BLK, terus dipraktekkan, Iya. cocok. Cocok. Nah, langsung bisa berkembang gitu ya. Iya. Sejak kapan Mas Sam merintis usaha ini? Kalau usahanya itu dari sekitaran bulan November 2017. 2017 ya, berarti jalan tahun ketiga ini ya, Tahun ketiga. tahun ketiga. Nah, awalnya itu Anda mengoperasikan usaha ini dengan modal berapa Mas Sam? Kalau dulu modalnya berapa ya? Ya sekitar itu kan Mungkin sekitaran 10 juta. 10 juta ya. Awal-awalnya. Artinya sudah dengan peralatannya ya? Peralatannya itu baru merangkak lah istilahnya. Gitu ya. Belum lengkap semua. Untuk modal awal 10 juta ya? Iya. Nah, dari 10 juta itu tentunya dana yang cukup besar juga Mas Sam ya? Iya. Berarti bisa menghasilkan produk yang seberapa banyak ini Mas? Kalau awal-awalnya kita hanya pre-order, jadi kita pre-order sama kita sistemnya dari pre-order itu. Jadi selama 1 minggu kita pre-order, misalkan hari Minggu. Jadi selama 1 minggu itu kita bikin, baru diantar-antar. Loh, memang apa? Masyarakat sudah tahu kalau di sini memproduksi roti kok pada order Kita by WA sama FB sama IG. lewat relasi ya, Iya, lewat memanfaatkan media sosial. relasi media sosial, ternyata langsung banyak orang pada pesan. Nah setelah itu kemudian dikembangkan. Iya. Nah sampai saat ini
pemasarannya sudah sejauh mana Mas Sam? Kalau sementara masih lokal kabupaten Iya. Kebumen aja. Oh, Kabupaten Kebumen ya. Iya. Kalau tidak salah saya pernah menemukan nama roti Sam di luar alun-alun, apa bener ya? Iya betul. Itu salah satu outletnya Paman Sam itu ada di Jalan Veteran depan SMP Negeri 2 Kebumen. Oh iya betul ya, saya pernah menemukan di sana kok ada roti Paman Sam, ternyata di sini pusatnya ya. Iya. Punya outlet yang lain lagi Mas Sam di mana? Kalau di sini tempat produksi, terus outlet yang pertama itu di sebelah barat kantor pos Kudowinangun, outlet yang kedua di depan SMP Negeri 2 Kebumen. Wah, sudah cukup banyak ya. Tiga. Sudah punya karyawan berapa nih Mas Sam? Kalau sementara ini untuk harian tetapnya itu ada 7 orang. 7 orang ya? Ya, tapi kalau untuk paket besar kita bisa sampai 21 orang. Ada yang freelance lah gitu ya? Iya, ada Oh gitu ya? freelance. Jadi nanti dibikin 2 shift. Luar biasa ya. Karyawan tetap 7 orang ya? 7 orang. 7 orang termasuk istri bukan? Bukan ya? Bukan. Oh itu juragan itu ya? Di luar. Oh di luar Di ya? luar. Ah, ini juragannya kan Mas Sam sama Bu Sam kan gitu ya? Karyawan 7, kalau ada order besar itu bisa mengerahkan orang sampai 21 orang ya? 21 orang. Wah luar biasa. Ini usaha ini udah boleh dikatakan ya udah cukup eksis ini Mas Sam ya. Nah ini saya akan tanya lagi nih, kira-kira kalau saat ini omset Mas Sam itu kira-kira sudah sampai berapa ini? Sehari? Kalau untuk sehari itu paling kita bisa bikin 3 panggangan. Kalau omsetnya itu sekitar kisaran 1 juta. 1 juta ya? Kalau diuangkan. Ya sehari ya. Jadi kalau 1 bulan kan 30 juta kan itu ya. 30 juta kan tinggal nanti dikurangi untuk bahan dan operasional berapa kan terjadi keuntungan. Ya. Ini keuntungannya banyak ya Mas Sam ya? Sekitar 30% lah. 30%, wah luar biasa. Nih jadi dulur, ini kan sudah bisa menghitung sendiri. Kalau sehari omsetnya 1 juta, 30%-nya berapa coba hitung? Pakai kalkulator boleh. Nah, berapa Mas ya? 300 ribu ya. 300 ribu satu hari. Wah luar biasa. Kalau 1 bulan 300 kali 3, 9 juta. 1 tahun berapa, 10 tahun berapa, pasti banyak kan? Nah ini sampai tahap ini saya kira Mas Sam sudah bisa mengevaluasi ya bahwa ternyata bisnis ini cukup menjanjikan ya Mas Sam ya. Kalau untuk di Kebumen, sementara kalau untuk balon pastry itu memang masih jarang. Oh, jarang ya? Jadi kita awalnya juga terutama masalah bahan baku. Kita awalnya itu kesulitan untuk masalah mentega pastry, tapi untuk akhir-akhir ini kita mudah untuk dapat mentega pastry-nya itu karena beberapa toko udah mulai sedia bahan baku. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Mas Sam itu di dalam mengelola usaha ini kan tentunya kan punya kendala. Nah, saya kira usaha apapun, box sebesar apapun pasti ada kendala kan. Nah, Mas Sam sendiri mungkin punya kendala. Apa kendala yang dihadapi selama mengelola usaha ini, Mas Sam? Kalau kendalanya itu mungkin klasik banget ya Pak. Jadi awal-awal itu warga itu jarang yang tahu tentang pastry. Oh gitu ya. Jadi kendalanya itu bagaimana caranya kita itu memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pastry itu ternyata kalau dipadukan dengan bahan lokal Iya. itu bisa jadi produk yang mempunyai nilai tinggi. Saya juga belum tahu Mas, pastry itu apa Mas? Pastry itu mentega. Oh mentega. Iya. Oh, saya kira Pak Sutri ya, pastry ya. Pastry ya. Jadi pastry itu dipadukan dengan barang-barang lokal ya. Iya. Bahan-bahan lokal ada Bisa. pisang, tepung. Dan tepungnya bisa pakai tepung lokal nggak Mas Sam? Sementara kita pakai produksi dari pabrikan. Pabrikan ya. Nah, ada kendala lain nggak? Masalah sarana prasarana, masalah modal, masalah pemasaran, gimana Mas Sam? Kalau sementara ini kita pemasaran sama peralatan, terus sama SDM. SDM ya? Iya. Kalau modal tidak masalah ya? Alhamdulillah. Sugih kok. Ya. Nah, baik ya, ini kendalanya ternyata. Nah, ini yang penting diketahui oleh pelaku-pelaku usaha yang lain Mas Sam ya. Mungkin Anda bisa berbagi dengan teman-teman masalah pemasaran bagaimana Mas Sam supaya bisa mencapai target lah begitu. Kalau kita itu ada online sama offline. Kita online-nya ada di IG, FB, sama WA. Terus WA. offline-nya pakai outlet-outlet. Terus juga kita sering ikut event. Jadi Event, ya. kalau misalkan di kabupaten lagi ada event, kita ikut Ikut. aja. Itu sebagai sarana promosi. Promosi dan sosialisasi lah ya. Iya. Minimal orang tahu itu ternyata ada pastry ya kan gitu ya. Nah, baik. Nah, itu ternyata media sosial itu penting ya Mas ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Kalau diadakan persentase misalnya, pemasaran lewat media sosial atau dengan offline itu lebih besar mana Mas? Kalau persentasenya itu kalau online itu bisa 70%.
Begitu ya? Kalau offline-nya sekitaran. Berarti lebih besar Online. order itu lewat online ya? Nah, ini penting ini. Berarti pelaku usaha itu mau tidak mau harus menguasai teknologi informasi, punya WA, punya IG, punya Facebook dan teman-temannya, gitu ya. Nah, jadi masalah marketing boleh dikatakan tidak terlalu masalah Mas ya? Ya, sedikit bermasalah. Oh sedikit masalah ya. Artinya masih di pemasaran ini kendala apa? Apakah kurang SDM? Apa belum menemukan strategi yang tepat atau apa nih Mas? Kalau mungkin kita soundingnya kita itu memperkenalkan masyarakat itu bahwa pastry itu sebenarnya itu mempunyai nilai yang tinggi, cuma warganya aja yang belum tahu tentang Oh pastry. gitu ya. Iya. Tapi terus ada upaya untuk melakukan itu Mas ya? Iya. Nah, baik. Nah ke depan ini Mas Sam, untuk mengembangkan usaha ini apa? Upaya-upaya apa? Langkah-langkah apa? Trik-trik apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha biar sampai ke Gombong, kalaupun malah keluar kota begitu Mas Sam? Kalau rencana ke depan kita itu sering ikut pelatihan-pelatihan baik dari dinas maupun dari luar dinas. Itu aja. Pelatihan ya. Anda juga masih membutuhkan ilmu ya? Sangat. Sangat ya. Nah ini penting banget ini Mas Sam. Ini ngomong-ngomong usahanya Mas Sam ini sudah punya izin belum Mas? Sudah. Sudah? Kalau izinnya kita itu dari PIRT Ya. sampai halal sudah punya. UMK juga udah punya? Sudah punya. Nah ini contoh nih pelaku usaha yang baik ini. Izinnya sudah beres semua, PIRT ada, UMK ada, halal ada. Jadi konsumen yang akan mengkonsumsi makanan ini nggak ragu-ragu ya Mas ya? Iya. Halal pasti halal. Nah, udah ada label halalnya. Nah, dan ini kan masih orang banyak pelaku usaha yang kadang-kadang punya persepsi kurang mau izin takut nanti bayarnya mahal segala macam. Mas Sam itu waktu ngurus IUMK itu bayar berapa Mas Sam? Kalau IUMK sampai halal kita Ya. itu 0 rupiah. Gratis ya? Gratis. Tuh kan? Kita tuh pakai fasilitas dari Pelut, Ya. dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Nah itu contoh ini gratis ngurus izin, kenapa nggak ngurus izin kan begitu? Ya bagus Mas. Nah terakhir Mas, secara singkat dijelaskan dari awal sampai akhir bagaimana dengan melakukan proses produksi dari bahan sampai jadi supaya mereka tahu bahwa ternyata produk jenengan itu higienis gitu Mas. Silakan singkat saja. Jadi untuk produk kami, terutama bolen yang sudah banyak dikenal sama masyarakat, jadi awalnya kita produksinya itu menggunakan tepung terigu, nanti dicampur sama telur, Ya. terus ada gula, ada mentega, nanti kita mixer pakai mixer yang raksasa tadi, Ya. terus nanti kita bikin adonan, setelah itu masuk ke freezer. Jadi nanti kita didiamkan di freezer, baru nanti dipotong, baru di blender, dibikin bolennya itu. Ya. Sudah selesai ya? Sudah matang ya? Sudah. Tinggal dimakan. Itu kan cuma cerita itu ya. Baik Mas ya. Nah, saya kira saya dapat informasi yang bagus dari sini. Mungkin Mas Sam ada ya pesan-pesan atau harapan kepada teman-teman sesama pelaku usaha Mas. Silakan. Buat teman-teman pelaku usaha, jangan lupa kita itu harus sering mengasah, melatih diri, ikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan dinas maupun dari non dinas, karena seberapa pun tinggi pendidikan kita itu haus akan ilmu. Oh gitu ya. Nah, demikian jelas ya. Nah, ini ngomong-ngomong premium, bolen premium dan ada kalau bolen ini bolennya biasa. biasa. Nah, bedanya apa Mas? Kalau ini bedanya untuk isiannya, kalau bolen premium kita pakai pisang raja, terus juga coklatnya beda sama yang Oh, berarti memang Isiannya lebih beda. lebih baik ya. Sama-sama baik sebenarnya ya. Iya. Baik sedulur, ini contoh produk roti bolen pastry Paman Sam Kuto Winangun. Ini kemasannya seperti ini bagus, higienis, dan ini sudah ada PIRT, sudah halal dan sudah punya izin IUMK. Ini bisa menjadi contoh pelaku usaha yang lain untuk bisa memenuhi beberapa kriteria dan tuntutan administrasi dari pemerintah ya. Kita ingin lihat dalamnya seperti apa ini rotinya. Nah ini kita akan lihat ini ya. Nah ternyata isi, waduh luar biasa ini. Jadi kepengen makan rasanya ya. Ini untuk kemasan yang premium. Ya ini bagus sekali. Kemasannya juga bagus, cantik ya. Ini yang kemasan yang bolen mix biasa. biasa ini. Cuma kemasannya yang beda tapi rasanya sama. Orang yang bikin juga sama. Ini ya. Ini yang biasa. Baik. Nah ini Mas Sam mungkin bisa menunjukkan contoh-contoh
dokumen yang penting, ada izin, ada PIRT segala macam? Ada. Ada, coba lihat. Oh ini ya. Nah, Izin dari Paman Sampai. oh iya nih. Ini sertifikat halal nih, luar biasa. Sertifikat halal sudah dimiliki oleh perusahaan roti bolen Paman Sam. Ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berarti produk-produknya Mas Sam itu dijamin halal. Ya. Ini namanya lampiran sertifikat halal lampirannya ya. Nah, ini kebalik kebalik ya. Ini juga dari Majelis Ulama Indonesia. Pelatihan sistem jaminan halal. Jadi untuk bisa memproduksi halal itu juga dibutuhkan keahlian, keterampilan, dilatih dulu, gitu Mas ya. Ya. Nah, luar biasa kan. Nah, kalau izinnya ada Mas ya. Ada. Ya udah nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau yang izin kan sudah banyak yang tahu ya. Jadi kalau teman-teman itu mau ngurus izin, kalau nggak bisa online sendiri, datang aja ke mall pelayanan publik Mas ya. Di sana Anda akan mendapatkan pelayanan dibantu oleh petugas yang ramah, yang cantik, yang ganteng. Dalam waktu yang tidak lama segera didapat surat izin. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Anda kan pendamping UMKM ya. Pendamping di bidang apa? Pemasaran. Pemasaran. Nah, selama ini yang sudah dikerjakan Mbak Mai Saroh itu kepada para pelaku usaha supaya mereka mengalami peningkatan dalam marketing itu apa saja? Ya. Ini terkait untuk bidang pemasaran, kami Ya. dari dinas memang ada program pelatihan satu untuk pelatihan secara yang tadi disampaikan oleh Mas Samsul, karena Ya. memang kendala para UKM adalah untuk pemasaran. Tentunya pemasaran kita kan ada online, Ya. ada offline. Lah kita dari dinas itu sudah ada program untuk pelatihan secara online Ya. bagi UKM-UKM. Itu salah satu dari dinas. Terus untuk kedalaman lagi kita ada galeri. Itu salah satu kami untuk memamerkan. Ya di Plut itu. Ya betul, itu salah satu untuk memasarkan. Ya. Kemudian kita juga pernah mengadakan untuk dari program dari dinas kami itu juga ada seperti ada event-event kayak pameran. Ya. Kemudian kita bekerja sama dengan waktu itu pernah yang tahun kemarin itu ada untuk kerjasama, kita ada pameran, kita berusahakan lewat Setda, kita ada belanja untuk ada pameran, kemudian untuk secara SNI untuk membeli produk-produk UKM. Itu salah satu contoh. Gitu ya. Berarti Mbak Mai ini tidak pernah berhenti untuk terus mendampingi para pelaku usaha biar mereka Ya. itu bisa meningkatkan pemasarannya ya Mas ya, Ya, Mbak ya. selain itu pemasaran itu juga kita harus, selain kita kedalamannya harus kita memasarkan, tapi kita juga harus tahu konsumennya seperti apa. Oh, Kalau gitu. misalkan hanya di bidang di Kebumen sendiri, berarti otomatis kita meningkatkan untuk UKM naik kelas dulu. Gitu ya. Iya, karena bisa memaksimalkan untuk pemasarannya, kita harus secara packagingnya, secara legalitasnya itu memang harus ditingkatkan juga, Bapak. Kalau kita Oke. memasarkan belum legal, nah otomatis kita meningkatkan Mengurangi kepercayaan ya. Betul, kita harus legalitasnya, kenaikan kelas termasuk kemasan itu sangat penting sekali. Nah, kemasan itu kita bisa juga harus lihat konsumennya seperti apa, Pak. Kalau konsumen di Kebumen sendiri untuk kemasan seperti biasa masih hanya masih plastik, belum premium, itu masih bisa sudah. Iya. Nah, yang penting Itu kualitas dan pernah rasa. nggak Mbak itu para pelaku usaha dikumpulkan diberikan pelatihan pemahaman tentang bagaimana mereka melakukan teknik pemasaran yang handal begitu? Ya, sudah di bidang pemasaran sudah, Pak. Jadi kita ada 5 ya, Pak, di bidangnya itu masing-masing kita sudah melakukan pelatihan tersebut dan kita mengundang, kita juga nge-share, kita nge-link, monggo yang berminat bagi UKM silakan untuk mendaftar. Oke. Luar biasa penjelasannya Mbak Mai. Terima kasih Mbak ya. Ya, ada satu lagi, Apa Bapak. lagi? Nah, Apa lagi? ini baru yang kami lakukan. Kita bekerjasama dengan provinsi. Memang ini juga program dari provinsi juga. Ya. Kita menjembati para UKM yang memang bisa masuk produknya sudah bisa kurasi ke bandara. Bandara ya. Jakarta. Sudah International banyak ya Airport. UKM Nah, yang ikut di sana. ada beberapa. Kita sudah tampilkan banyak yang memang sudah satu PIRT, Iya. secara sudah LPPOM MUI untuk halal, kemudian untuk secara packagingnya itu juga sudah memang standar premium karena Iya. memang di bandara itu benar-benar produk yang sudah jos, sudah premium. Nah itu sudah beberapa dan alhamdulillah ada beberapa yang dikurasi untuk bisa sampai ke sana termasuk Taman Sam. Wah, ternyata itu banyak pelaku usaha Kebumen yang produknya sudah bisa nembus ke bandara, namanya apa? Bandara apa? Yogyakarta International Airport. Yogyakarta International Airport. Nah, Betul. luar biasa ya. Teman-teman yang belum masuk, ayo berkompetisi terus, meningkatkan produktivitasnya dan kualitasnya tentunya. Kan begitu, Mbak ya? Iya, ini Oke. salah satu Oke.
penyemangat Penyemangat, UMKM kebun iya. walaupun dalam keadaan COVID tapi tetap harus berkreativitas, tetap harus meningkatkan. Yang belum naik kelas bisa jadi naik kelas. Seperti Jadi yang naik kelas nggak cuma anak sekolah, pelaku usaha juga bisa naik kelas Betul, ya. betul. Sampai kelas yang setinggi-tingginya. Kalau sudah tinggi tinggal lulus ya kan begitu. Ya. Betul, Terima kasih Mbak ya. sama-sama. Oke. Sama-sama. Jenengan kan sebagai pendamping apa? pembiayaan. Pembiayaan. Berarti mendampingi pelaku usaha dalam tata kelola keuangan. Nah, terus selama ini apa yang sudah diperbuat Mbak Tia selaku pendamping keuangan Mbak kepada para pelaku usaha? Paling sih ini ya Pak, kita adakan pelatihan kemarin pas bulan Agustus kemarin ada pelatihan untuk apa pembiayaan seperti itu. Jadi di apa ada 35 peserta, Iya. terus itu 2 kali. Jadi Itu dilatih 70 mengapa? di- Cara mengadministrasikan keuangan. Iya, seperti itu. Cara Kan mau- kita itu Pak, kita mengundang narasumber Iya. jadi biar lebih teradministrasi seperti Iya, 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 iya. Itu kan kalau pelaku usaha yang masih awal-awal dan tradisional ini kan mereka kan belum begitu banyak mendapatkan pemahaman manajemen keuangan, administrasi. Sehingga itu uang perusahaan dengan uang pribadi kadang-kadang kan campur aduk Mbak Koror. gitu. Ya mau kondangan ambil uang usaha, mau beli cilok ambil usaha, tahu-tahu modalnya habis, Iya, Pak. barangnya habis, modal habis. Itu contoh yang tidak tertib ya Mbak ya. Iya. Nah itu terus mereka diarahkan seperti apa Mbak? Ini sih Pak, kalau kemarin waktu pelatihan jadi diarahkan memang mulai diaktifkan, maksudnya kayak dibedakan antara uang keseharian dengan uang yang buat usaha, jadi lebih tahu berapa sih pengeluaran, terus pemasukan, jadi lebih tahu kayak labanya berapa, Gitu ya? seperti itu. Nah terus memang kalau misalnya kendala kan ada memang yang terkendala keuangan, Iya. misalnya kita ya bisa bantu untuk penyaluran ke bank untuk peminjaman. Oh, berarti pendamping keuangan ini selain mendampingi mereka dalam mengelola keuangan juga mencarikan solusi masalah Iya, keuangan. Iya, biasanya kan butuh modal, Iya. permodalan seperti itu. Pak. Berarti kalau ada pelaku usaha yang butuh modal, cari aja orangnya ini. Ya, cari orangnya untuk bersama-sama mencari modal aja kan begitu. Kan seperti itu ya, bagus lah. Jadi mungkin itu Mbak ya, jadi pelan-pelan tata kelola keuangan yang teradministrasikan dengan baik, saya kira memang perlu tuh Mbak ya. Perlu Pak. Iya, kan kalau penjual pribadi kadang-kadang kan ini uang perusahaan apa uang pribadi kan Iya, nggak jelas. jadi campur aduk, Campur aduk. seperti itu. Jadi tidak tahu berapa keuntungannya Iya. kayak gitu. Oh, pantesan saya waktu itu kan tanya orang, ada seorang pelaku usaha, Pak, dengan sehari untungnya berapa? Iya. Oh, nggak tahu, loh kok bisa begitu? Yang penting bisa mencukupi seperti jawaban seperti itu iya, biasanya. nggak tahu, langsung penting saya bisa kulak, bisa barangnya masih ada ini. Jadi itu yang harus segera ditinggalkan, Pak ya. Iya, Pak. Harus ditingkatkan bagaimana mengelola keuangan secara profesional dan tertulis, gitu ya. Sehingga uang masuk berapapun harus ditulis. Ditulis Gitu biar ya? tahu, gitu. Sudah seperti itu ya? Ya oke ya, mudah-mudahan para pelaku usaha sudah seperti yang disampaikan Mbak Tia. Jadi dipisahkan harta kekayaannya, harta perusahaan dan pribadi, kemudian juga ditulis, dicatat pengeluaran, pemasukan sehingga setiap hari tahu berapa keuntungannya. Jangan sampai jualan untung berapa, nggak tahu. Waduh, ini jangan-jangan modal habis, barang habis. Para sedulur, Masih Mbak Tia, ya? demikian tadi saya sudah melihat langsung dari dekat bagaimana proses pembuatan roti bolen Restri merek Paman Sam yang ada di Kuto Winangun ya. Tepatnya itu arahnya itu dari pasar itu ke utara sedikit lah. Pokoknya sudah terkenal. Anda kalau ada ingin ke lokasi, udah dari pasar Kuto Winangun tanya orang itu udah sangat terkenal. Ternyata prosesnya cukup sederhana, tapi tidak banyak juga yang melakukan itu. Dari pengalaman Mas Sam mengelola usaha ini ternyata menarik sekali ya. Dari modal segitu, kemudian proses berjalan dalam waktu ya 3 tahun kurang sudah punya karyawan 7 orang karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sampai 21 orang. Order sudah cukup lumayan. Ini menjadi inspirasi kita semuanya yang menjadi pelaku usaha. Ayo kita jangan pernah patah semangat. Kita harus semangat terus. Kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan insya Allah akan berhasil kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tekun. Baik, itu aja. Kita akan sudahi acara di tempatnya Paman Sam. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalam.